pada tanggal 15 Januari sampai tanggal 25 Januari 2024 kami sudah melakukan safari dakwah. Ya, Alhamdulillah sudah banyak titik-titik masjid yang bersinergi untuk menjadi titik-titik kami untuk dakwah-dakwah kami Palestina, dan juga ada beberapa lembaga termasuk lembaga Nurul Falah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Trio Masuri di episode Podcast NF Jalan-Jalan. Kali ini kita akan belajar tentang pergerakan dakwah. Bahwasanya dakwah di Indonesia sangat begitu besar, apalagi Palestina yang saat ini kondisinya sedang memerlukan bantuan kita. 100 hari lebih Palestina mengalami genosida. Saat ini Akbar bersama Ustadz Ahmad Syaifuddin sebagai manajer Safari Dakwah Regional Jawa Timur dan Jawa Tengah. Betul sekali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya, ini langsung ke pertanyaan Ustadz. Bahwasanya bagaimana tantangan dakwah atau safari dakwah Palestina di Indonesia itu bagaimana? Karena di Akbar tahu bahwasanya potensi dakwah di Indonesia itu sangat luar biasa, apalagi umat-umat Islam yang ada di Indonesia. Ya. Bagaimana Ustaz? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, tantangan dakwah yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa sebenarnya ya. Jadi ada beberapa isu-isu di mana isu-isu itu pro dari Israel, bahasa saya seperti itu. Nah, ada lagi yang pro dengan Palestina. Nah, begitu Palestina bergemuruh di seluruh Indonesia, itu kami dengan beberapa tim-tim kami yang dinaungi oleh Waras ya, lembaga Amal Soleh yang ada di Riau ini, bergerak cepat untuk menangani kasus-kasus yang ada di Palestina, terutama di kemanusiaan. Nah, salah satunya yaitu di Safari Dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah untuk kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tanggal 15 Januari sampai tanggal 25 Januari 2024 kami sudah melakukan safari dakwah. Ya, Alhamdulillah sudah banyak titik-titik masjid yang bersinergi untuk menjadi titik-titik kami untuk dakwah-dakwah kami Palestina, dan juga ada beberapa lembaga termasuk lembaga Nurul Falah yang luar biasa. Nah, tantangannya ini Ustaz, tantangan dakwahnya ini bagaimana? Karena mungkin banyak titik gitu kan. Nah, tantangannya dakwahnya gimana? Karena isu Palestina sangat besar. Apakah memang pernah mengalami penolakan ataukah memang pernah bagaimana jatuh bangunnya gitu? Betul, iya. Jadi kisah pilu tantangan di lapangan ini sangatlah berat ya. Ketika kita menawarkan ke sebuah masjid, terkadang masjid tidak mau dengan beberapa alasan ketidaksiapan masjid atau jamaah kami yang sedikit. Nah, itu dirasa juga masuk akal dan normal-normal saja ya. Nah, kali ini kita juga beberapa kerjasama dengan beberapa relawan. Insya Allah ada sekitar 30 relawan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang bergerak, benar-benar bergerak di bidang safari dakwah ini untuk mencari titiknya, untuk mencari jamaahnya. Mereka mengelola mulai dari online-nya, termasuk IG, terus Facebook dan lain sebagainya, seperti itu. Masya Allah Ustaz. Nah, memang penuh tantangan juga ya. Betul sekali. Apalagi banyak potensi-potensi dakwah di Indonesia sangat luar biasa. Betul. Sedangkan kita tahu bahwasanya akses-akses untuk saudara-saudara Muslim yang tidak memiliki informasi tentang Palestina, kita mencoba untuk mengakses itu. Betul, betul. Itu juga bagaimana mengedukasi juga. Nah, tadi sudah tantangan sebagai mengedukasi, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tumbuh rasa kepedulian kemanusiaan terhadap saudara Muslim yang ada di Palestina. Ya, betul. Adanya safari dakwah ini, kami khusus di program Palestina ini mendatangkan langsung Syekh yang dari Gaza, Palestina. Jadi beliau ini Syekh yang kita bawa untuk menjadi talent safari dakwah di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini, bisa menceritakan kondisi yang sebenarnya ada di Gaza, Palestina, tentang kemanusiaan, tentang kebutuhan termasuk pokok. Nah, saat ini yang paling dirasa ketika bercerita itu
bahan pokok makan. Nah, bahan pokok makan itu yang diutamakan di sana. Yang kedua adalah obat-obatan. Itu sangat penting karena 80% masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu mengungsi. Nah, mengungsi. Nah, jaring jejaring dari bantuan luar negeri, dari bantuan negara-negara lain yang saat ini ada yang masih tertahan, ada yang masih dibatasi untuk masuk ke sana, sehingga kami sudah melalui jalur-jalur yang efektif, ya, jalur-jalur yang efektif melalui Mesir, terus melalui jejaring-jejaring antar komunikasi keluarga, komunikasi teman, sehingga bantuan yang kami himpun bersama lembaga-lembaga amil zakat termasuk Nurul Falah ini bisa langsung tersalur ke sana. Jadi memang kita harus informasi yang valid gitu, Ustaz. Betul. Ada yang pasti tadi informasi yang valid, terus kemudian kita juga funding istilahnya, menggalang dana, tidak hanya sekedar menggalang dana, bagaimana juga memastikan kebutuhan sesuai dengan mereka yang butuhkan, saudara muslim, hingga bagaimana yang tadi sempat tertahan di pemerintahan luar negeri sebelum masuk ke Palestina, itu kita kawal terus sampai benar-benar ke muslim Palestina. Betul, iya. Perjuangan sangat luar biasa. Jadi sahabat NF di rumah bisa mendonasikan harta terbaik teman-teman untuk saudara muslim yang ada di Palestina, bisa melalui Lazis Nurul Falah dan juga bisa melalui Waras gitu kan. Betul. Nah juga seperti itu teman-teman. Mungkin cukup itu dulu Ustadz. Sangat luar biasa sekali bagaimana kita juga mendapatkan insight, mendapatkan informasi yang terbaru mengenai Palestina. Semoga ini menjadi spirit kita tetap berjalan dan berjihad di jalan yang baik. Amin. Tetap sehat selalu Ustadz. Amin. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih sahabat NF yang ada di rumah sudah menonton. Sampai berjumpa di podcast NF Jalan-Jalan di episode selanjutnya. Saya Akbar Trio Masuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.